pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita membawa hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan, membawa penyembahan kita, membawa puji-pujian kita, hati kita yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin, karena Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita mau satukan hati di dalam doa, kita mau tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami datang dengan segala ucapan syukur kami di hati kami ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, Kau selalu memberikan anugerah yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna Tuhan dalam hidup kami. Pagi yang indah ini Tuhan, bawa kami masuk Tuhan bersama-sama Tuhan ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Biar setiap kami Tuhan, siapapun kami Tuhan yang ada di ruangan ini Tuhan, mari Tuhan Yesus Kau mau menyentuh hati kami ya Bapa. Kau membawa setiap kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati segala kasih-Mu Tuhan. Dan kami boleh menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, bertatalah Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Sebab pagi ini Tuhan kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami memberikan suara kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik, puji-pujian ucapan syukur kami Tuhan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan Kau disenangkan Tuhan, di kemuliaan-Mu boleh tercurah Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami yang hadir Tuhan kami tidak melewatkan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian kita saudara. Kita mau katakan penyertaan-Mu Tuhan itu sempurna dalam hidupku. Haleluya Yesus. Hadirmu di
syukurmu di hadapan Tuhan, saudara. Yesus terlalu baik dalam kehidupan kita. Anugerahnya begitu besar melingkupi setiap kita. Ya la la ya la masyukara ya la 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 ya la 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 ya la 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 masara la ikisa. Setia, katakan jemaat saja, telah kulihat. Mari Tuhan lihat setiap hati kami, ya Bapa.
terima kasih Tuhan. Biarlah Kau selalu mendapati kami tetap setia Tuhan. Sampai Kau datang kedua kali untuk menjemput setiap kami ya Bapa. Inilah segenap hati kami, kerinduan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menikmati segala kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi menikmati kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang terus dan terus akan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita rayakan kasih-Nya pagi hari ini. Nyanyikan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Katakan Tuhan baik. Dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalam-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Dengan senang hati katakan Tuhan baik. Amin. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan. Katakan dengan iman. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Bersama-sama haleluya. Ku bersorak. Boleh lambaikan tangannya buat Tuhan. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalam-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Dia yang terbaik saudara dalam hidup kita. Amin. Sama-sama katakan ya. Ku angkat suaraku Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat. Haleluya. Yesus Kau di dalam-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalam-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Tetap semangat saudara. Minggu depan kita belajar lagi lagu ini ya. Amin. Kita sambung pujian kita. Kasih yang begitu besar, hanya kasih Yesus
yang lebih besar dari dosa, setiap dosa kita, amin. Dia begitu mengasihi kehidupan kita. Mari kita nikmati pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Semangat lagi ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Pemusik memuji Tuhan. Sama-sama katakan ya, naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Setiap kita pasti tidak akan lepas dari setiap masalah. Benar saudara? Siapapun kita yang masih di dunia ini pasti menghadapi masalah. Mungkin kita ngeliat orang enak-enak aja ya. Mungkin saya ngeliat Bu Sri hidupnya enak-enak aja, Bu Sinta enak-enak aja gitu. Tapi pasti setiap orang pasti ada bebannya masing-masing. Kita harus pikul dan harus kita hadapi, amin. Tapi kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, amin. Amin. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada jalannya Tuhan untuk kita, amin. Ya, setiap masalah boleh terjadi dalam hidup kita, namun kita harus tetap mengandalkan Yesus, karena Yesus adalah kunci utama untuk setiap masalah kita. Amin. Kita menaikkan satu buah pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kasih dan kebaikan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap masalah kami Engkau mampu memberikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan, dengan caramu sendiri ya Tuhan. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Benar Tuhan, tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada
tak pernah meninggalkan kehidupan kita sendirian, saudara. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu, tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kita harus selalu percaya, saudara, bahwa Yesus tak pernah meninggalkan kehidupan kita sendirian. Yesus punya jalan keluar yang terbaik buat setiap masalah kita. Mari pagi hari ini kita datang dengan segala kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ya, setiap kami Tuhan. Jalannya Tuhan, jalannya Tuhan menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Mari dengan kasih saja bersama bangkit berdiri. Caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga miliki Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu ada caramu untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan, setiap jemaatmu yang hadir pada pagi hari ini, apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka, oh Tuhan, sedang gumuli, kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Ketika kami berharap, ketika kami mengangkat tangan kami, maka Tuhan mengulurkan tangan, mengangkat kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, menghiburkan kami, bahkan menopang kami, mampukan kami keluar dari segala kesulitan, masalah, bahkan apapun juga. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan gembala kami yang baik. Terima kasih hamba yang tidak artinya apa-apa ini Tuhan. Biarlah sembunyikan hamba belakang salib-Mu. Oh Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami, jamah setiap hati pikiran. Semua jemaat yang hadir, mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan. Kemuliaan dinyatakan. Diberkati ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang dahsyat, nama ada segala nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini yang tugas harusnya Mas Bambang.
Kebetulan Mas Bambang ada berita duka cita, adik iparnya meninggal. Jadi kemarin pagi maksudnya. Jadi saya dadakan sekali, harusnya saya khotbah tanggal 23. Tetapi karena situasi yang tidak mengizinkan, jadi saya harus khotbah hari ini. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan. Dan tema pada pagi hari ini adalah gunakan talentamu untuk Tuhan. Ya, saya rasa bahwa kita semua diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberikan talenta, apapun talentanya. Kalau dalam firman Tuhan yang kita baca di sini, bahwa talenta ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Apakah yang 1 tidak berharga? Sangat berharga. Mari kita masuki kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai 30, saya akan baca semuanya. Karena ini supaya kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau yang setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan. Tolong ditampilkan gambar gambar talenta. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kalau di sini ya sudah jelas. Kita melihat bagaimana yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta dia membalikkan pada tuannya. Tapi yang 1 talenta dia buru-buru menggali tidak dilipat gandakan. 1 tetap 1.
Bahkan saya sangat berani gitu ya. Yang satu ini mengatakan Tuhannya kejam, manusia kejam. Wow, saudara, talenta dalam Alkitab itu berarti juga bahwa kalau ada ukuran timbangan itu beratnya sekitar 34 kilogram. Ya, itu biasanya pada zaman raja-raja, masih zaman Daud ya, mereka ya khususnya Daud sudah mengalahkan musuh, maka mereka akan membawa beberapa talenta emas, perak. Kalau saudara baca, jadi bukan satu talenta, banyak mereka berikan kepada Daud ya. Begitu juga ketika anaknya Salomo menjadi raja, banyak raja-raja yang karena ditundukkan, mereka mengakui Salomo, mereka bawa sekian talenta, sekian emas. Bayangkan kalau satu emas sekarang aja kita ambil 1 juta aja gitu ya. Itu kalau satu talenta berapa miliar ya. Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan ya. Talenta ini sangat berharga. Satu talenta ya satuan mata uang yang nilainya sama dengan 6.000 dinar. Upah bekerja pada masa itu satu hari digaji dengan 1 dinar. Berarti kalau satu talenta ini juga bisa menilai dengan 6.000 dinar. 6.000 daripada orang harus bekerja. Jadi nilai yang sangat fantastis. Ya. Jadi kalau dihitung bekerja, berapa lama orang ini bekerja? Bekerja sekitar 16 tahun, sekian. Ya. Jadi harus kerja 16 tahun. Kalau digajinya satu hari satu dinar, berarti harus 16 tahun bekerja. Maaf saudara. Terima kasih. Jadi gaji itu kalau dikumpulkan selama 16 tahun. Ya. Sangat banyak. Saya tidak tahu kalau tukang lagi 2 tahun yang lalu di Jawa itu 100.000. Di Jakarta sekarang tukang yang kerja bangunan itu 200.000, bisa ada yang 250 tergantung. Ya, berapa banyak. Talenta juga berbicara tentang bakat, kemampuan dan juga potensi yang ada. Ya, pada zaman-zaman dulu itu ada. Saudara, kalau saudara baca di kitab Kejadian, itu zaman Adam dan Hawa, itu sudah ada. Ya, talenta diberikan kepada siapa? Kepada Lameh. Lameh mempunyai istri Ada dan Sila. Ada mempunyai anak yaitu Yabal dan Yubal. Ya, mereka ahli dalam Yabal kalau nggak salah dia tinggal di dalam kemah dan memelihara ternak. Dan Yabal dia itu saya udah lupa. Tetapi ada anaknya Zila juga mempunyai anak yaitu menjadi ahli bapak dari segala orang pembuat tembaga dan besi. Itu zaman Adam dan Hawa sudah ada. Mereka yang ahli. Jadi talenta ini kepada orang-orang saudara katakan ahli. Tapi pada zaman sekarang kalau kita melihat itu acara Got Talent ya, itu kayaknya banyak kan nyanyi gitu ya. Apa itu enggak banyak saudara, sebanyak macamnya ya. Jadi talenta yang diberikan itu pada kita itu harus kita gunakan, harus dimaksimalkan agar talenta itu dapat berkembang, agar talenta itu dapat berbunga, agar talenta itu dapat menjadi banyak. Itu sebabnya kan Tuhan itu menyerahkan dan di dalam ayat yang ke-24 di dalam Matius 20 ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 26, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menuai, menanam. Saudara, maksudnya daripada tuannya ini dia merindukan kalau bisa uangnya itu talenta yang diberikan pada itu diserahkan kepada orang yang bisa melipat gandakan. Jadi tidak menyia-nyiakan apa yang dikerjakan oleh hamba yang melakukan satu talenta. Ini sangat-sangat naif sekali. Dia menganggap satu talenta itu tidak berguna, tidak berharga. Ya, bahkan dengan ketakutan yang tidak masuk akal, ya. Ketakutan tidak masuk akal, dia menanam harta yang besar. Kalau di jumlah tadi ada sekitar 600 juta kalau nilainya.
digaji ya nilai 600 juta satu talenta. Saudara, uangnya sangat besar. Siapa yang mau menanamkan mengasih uang dengan cuma 600 juta dengan tidak ada bunganya? Saudara, itu sebabnya Tuhannya sangat marah karena hamba yang menerima satu talenta ini tidak melipat gandakan dan menganggap remeh nilai daripada satu talenta itu. Saya percaya kita semua diberikan talenta-talenta kepada Tuhan. Namun bagaimana kita bisa mengembangkannya? Adakah respon bagi kita? Kita mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, apapun talenta, ya. Jangan kita melihat orang dia tentu dia diberkati Tuhan, dia talentanya banyak sekian. Tidak, saudara. Talenta satu kalau kita gunakan, dikembangkan, akan bertambah. Ya, kalau yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 pasti jadi 2. Tapi ketika ditanam, ya Tuhan tadi dalam firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhannya itu, ya, hai hamba yang malas, ya malas, jadi tidak mau mengembangkan. Berapa banyak di antara kita ketika kita mungkin saya nggak tahu talenta apa yang saudara dan saya diberikan sama Tuhan. Tapi Tuhan merindukan agar talenta yang diberikan kepada kita dapat dikembangkan dan dapat dilipat gandakan. Sehingga talenta kita dapat berguna buat orang lain. Bukan menjadi ya cemoohan. Seperti hamba yang jahat itu. Dia menyimpannya. Bapak Ibu Saudara. Kita harus, mungkin kita merasa bahwa waduh, kayaknya saya nggak sanggup nih, ya. Bukankah Tuhan menolong? Kalau tadi pujian ya, Tuhan yang menolong. Saat apa saja, ya saat kita butuhkan. Tergantung kita. Kita mau angkat tangan nggak? Saudara tahu kenapa kita angkat tangan? Kalau orang sedang berperang, ya mereka menyerah di angkat tangan. Artinya menyerah. Dan nggak ditembak, saudara. Nggak ditembak, kalau udah menyerah. Nggak ditembak, saudara. Nggak dibunuh. Tapi kalau dia masih pegang senjata, dia masih melawan. Saudara, kenapa kita nggak menyerah sama Tuhan? Menyerahkan talenta ini, ya Tuhan saya tidak sanggup. Berikan saya kemampuan, bukan tidak sanggup kita lemparkan talenta itu, bukan. Tapi kita tidak katakan Tuhan saya tidak sanggup. Berikan saya kemampuan agar saya dapat mengembangkan talenta ini, supaya saya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, agar nama Tuhan juga dimuliakan. Itu tujuan Tuhan. Tuhan merindukan ke sana. Seringkali kita menganggap kecil, talenta 1 biji untuk apa? Mereka dapat 5, 2, kok saya hanya 1? Bukan begitu, saudara. Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Gak mungkin yang 1 dikasih 5, karena yang 1 Tuhan juga tahu. Kan dia Tuhan, dia maha tahu. Dia pasti memberikan yang sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan apa yang bisa kita kembangkan. Ya. Tapi diberi 1 saja tidak bisa, apalagi 5. Maka Tuhan yang beri, kalau misalnya yang 1 diberi 5, maka Tuhannya akan rugi, tidak ada menambah 5 lagi. Saudara, Tuhan rindukan, mari kita semua sama-sama bergandengan tangan. Mungkin kita juga akan melihat kalau mereka yang tugas di sini ada yang salah, ada yang kurang, kita akan berkata, wah, kenapa begitu, kenapa begini? Tidak, saudara. Mari kita support dia. Kamu baik. Kamu akan lebih baik lagi. Ya, aku doakan kau diberkati dan dipakai Tuhan. Kita doakan begitu. Jangan kita berada kata-kata yang negatif. Berikan support pada mereka yang kurang. Berikan kata-kata untuk mengangkat dia. Sehingga dia tidak lagi merasa terpuruk. Tapi ada suara-suara. Kamu hebat. Kamu bangkit. Kamu maju. Ayo bangkit. Mari. Saya siap mendukung kamu dalam doa. Ya, enak sekali, saudara. Pasti siapapun yang melayani, ya, atau juga ada teman kita yang sedang terpuruk, saudara. Mari kita beri support. Ketika saudara memberi support, saudara adalah juga sama seperti kayak kalau lagi ada acara tuh. Bagian kelompok yang bertepik sorak gitu. Itu memberi semangat, saudara. Ya, itu memberi semangat, ya. Kelompok memberi sorak. Diperlukan juga
saudara bisa saja mungkin nggak masuk dalam itu, tapi saudara selalu pemberi sorak. Itu artinya saudara memiliki talenta untuk membangun orang, membangkit, itu luar biasa juga. Dibandingkan mereka yang diberikan talenta, tapi talentanya satu ditanam. Lebih saudara menjadi pemandu sorak, memandu musik sorak, memuji, ya, mensupport, sehingga yang kelihatannya berkurang ini dapat bangkit karena support saudara. Saudara juga sudah menjadi berkat buat mereka. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan merasa mungkin saya tidak apa-apa. Saudara bisa jadi pemandu sorak, bisa menjadi pendoa yang baik, bisa menjadi alat Tuhan. Nyaksikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Pergilah ke seluruh muka bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang Tuhan tidak perlu talenta-talenta apa yang kita, maksudnya harta-harta yang besar begitu. Yang Tuhan inginkan adalah dalam kata-kata terakhirnya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Putra dan Roh Kudus. Saya pikir talenta yang luar biasa ada jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa saudara, mereka yang sedang terkapar. Jiwa-jiwa yang mungkin sedang mereka menjerit, tidak mampu, tidak berdaya, kena kesulitan hidup, masalah, kena sakit. Jadilah saudara seperti pemandu sorak. Mungkin saudara cuma jadi pendoa. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, berikan support dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka yang sakit mereka terhibur, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang bermasalah jadi terangkat masalah mereka. Saudara, mari kita kembangkan talenta. Ya, mari kita sama-sama. Tidak ada yang sempurna kita di hadapan Tuhan. Maksud kita di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang sempurna. Hanya Dia pemilik segala kesempurnaan itu. Dan kita harus menuju ke sana. Menuju. Kalau gurunya sempurna, maka muridnya ya setengah sempurna lah gitu ya. Maka Tuhan ingin kita sempurna sebenarnya. Artinya itu sebabnya menjadi sama seperti Yesus. Saudara, berat sekali saudara menjadi sama seperti Yesus. Tapi itulah merupakan tujuan kita. Kita harus kalau kita melihat kelemahan kita akan terpuruk dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, dengan masalah kita, dengan segala beban kita, dengan segala penyakit kita. Tapi biarlah kita mau tetap mengarah pada Yesus. Memang aku sakit, memang aku kekurangan, memang aku bermasalah. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup membebaskan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup mengangkat aku. Sehingga aku sudah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama saudara. Ya, kita boleh menjadi berkat dan kita boleh mengembangkan talenta-talenta yang ada pada kita. Saudara, bukan dengan kekuatan kita. Itu sebabnya kalau kita ingin kuat, kita angkat tangan, kita datang kepada Tuhan. Tolong Tuhan, bantu saya Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan senang saudara, pada ratus serang daripada mereka, maksudnya daripada apa itu yang satu menerima satu talenta itu dengan menguburkan talentanya. Saudara, mari kita sama-sama bangkit saudara. Sekarang kita saatnya untuk bergandengan tangan. Saatnya kita memberi semangat pada mereka yang membutuhkan, pada mereka yang kesulitan. Ya, dengan tidak terlalu harus mengeluarkan dana biaya saudara. Dengan doa, dengan support kata-kata, dengan pujian yang kita sampaikan, bukan menjatuhkan. Tapi pujian yang mengangkat dia, sehingga dia sudah terangkat. Dia tadinya terasa tidak ada, wah saya mau mundur. Tapi karena ada support dari saudara, Bapak Ibu sekalian yang peduli, memperhatikan mereka yang sedang dalam terpuruk itu. Saudara sudah menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan ingin kita semua bangkit. Tuhan ingin supaya kita memiliki apapun talenta kita yang paling yang mungkin serasa ya tidak bernilai gitu, tidak kurang bernilai gitu ya. Jangan takut. Tuhan melihat kerinduan hati kita. Kita yang selalu mencari wajahnya, kita yang selalu mencari, berusaha untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, untuk menjadi berkenan, mencari perkenanan Tuhan tidak mudah saudara.
Tetap. Oleh sebab itu mari kita saling menguatkan. Mari kita saling mensupport. Mari kita saling mendoakan. Mari kita bergandengan tangan. Kita sama-sama percaya bahwa setiap talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, kita akan berusaha. Dan sampai sebagaimana talenta yang memiliki 5 talenta menjadi 10, yang 2 talenta menjadi 4, dan yang 1 bisa menjadi 2, bukan ditanam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari saya akhiri firman Tuhan. Saya undang seluruh tim pemuji untuk tampil. Kita bersama-sama kita mengangkat pujian. Kekuatan di jiwaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ketenangan batinku, Ya Tuhan, ada dalam hadirat-Mu. ada dalam hadirat Katakan ku menyembah-Mu. menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Takkan ku melepaskan Kau cahaya cahaya Amin. Bagiku. Katakan mengiringmu. dirimu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Seumur Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, pikiran kehendakmu, kehendak ku serahkan padamu. ku Serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku jadikanku bencana Amin. untuk Memuliakan-Mu. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Sekali lagi kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, seumur hidupku ya Bapa, masuk dalam ya Tuhan. rencana-Mu Bapa. Amin. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Haleluya. Hanya di dalam-Mu, bukan teguh Terima kasih. bersama-Mu
akhir pujian kami. Jadikan kami bejana-Mu, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami kalau kami belum menjadi bejana-Mu Tuhan. Dengan segala permasalahan kami, pergumulan kami, kesulitan kami, kelemahan kami. Tetapi kami mau belajar untuk mengiring Tuhan. Walaupun sulit, walaupun susah, walaupun bermasalah, kami mau belajar taat dan tunduk kepada Tuhan. Biar Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Khususnya jemaat di tempat ini, mereka dibangkitkan, mereka bersemangat, mereka berapi-api, mereka di dalam Tuhan. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang meninggalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memegang tangan kami, Engkau mampukan kami melewati hari demi hari. Masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, penyakit boleh ada, kekurangan boleh ada. Tetapi yang kami tahu, kami bangga memiliki Yesus Kristus, Tuhan yang maha hebat, penyelamat, Engkau yang sanggup membawa kami untuk masuk ke dalam tempat yang kekal, yaitu surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Berikan kami iman kami untuk berharap ke sana. Karena tidak ada satupun orang pun yang dapat selamat atau dapat memasuki kerajaan surga hanya melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya. Ajar kami semua dan pakai kami semua menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Hanya dalam suatu nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang dahsyat, nama dari segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang diberkati Tuhan katakan